devosi saya sendiri mengalami. Puji Tuhan ketika beli buku Mencintai Santo Yusuf dari Romo Bobby, itu mungkin tahun 2022 ketika kita COVID masa pandemi. Nah, pada saat itu saya mulai selalu doa Salam Yusuf dan sudah sudah bisa mengucapkannya tanpa melihat teks. Setiap pagi sebelum bekerja dan di ujung penghujung malam itu saya selalu doa kepada Santo Yosef. Hanya mengucapkan sekali saja salam salam Yusufnya. Dan itu saya rasakan memberikan perlindungan ya, seperti Bapa yang melindungi anaknya. Karena kita tahu Santo Yusuf, Bapak asuh Tuhan Yesus, dan pelindung para pekerja. Jadi saya merasakan benar-benar diberikan perlindungan dan kekuatan. Nah, seringkali kalau pada saat kerja ada menemukan masalah yang agak susah, saya langsung spontan mengucapkan kepada Santo Yusuf, semoga memberikan jalan terbaik. Meskipun itu juga maksudnya penuh tantangan. Tapi puji Tuhan selalu ada saja maksudnya eh, petunjuk tanpa saya sadari, tapi itu bisa terselesaikan dengan baik. Jadi kalau perlindungan untuk para pekerja itu memang saya akui, saya mendapatkan berkat dari Santo Yusuf. Dan patung Santo Yusuf yang tertidur itu juga saya pernah baca Paus Fransiskus juga ada menyelipkan intensi doa di bawah patung Santo Yosef yang tertidur itu intensi doanya Paus. Dan saya mengikuti itu juga. Apa yang saya intensikan, saya niatkan itu, saya taruh di bawah patung Santo Yosef. Jadi eh, sungguh besar berkat dan kuasa seperti memang seperti Bapa ya. Bapa yang selalu melindungi putrinya. Begitu. Terima Terima kasih, kasih Romo Mama Bobby. Lali. Puji Berkat Tuhan bukunya, ya, berkat bukunya juga puji Tuhan. dan rosarionya. Tapi Baik, memang kadang lebih sering saya doa rosario kepada Bunda Maria daripada rosario Santo Yusuf. Gitu. baik Terima ya. kasih. Terima kasih Ibu Paulalin ya. Jadi banyak sebenarnya kesaksian-kesaksian tentang Santo Yusuf ya. Hanya kelemahan kita di gereja Katolik itu apa? Kita itu seringkali tidak suka pamer memang ya. Tapi celakanya adalah juga jejak digital kita menjadi sangat kecil. Ya, jarang orang itu mendokumentasikan ya pengabulan-pengabulan seperti ini kemudian divideokan dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa. Ya, Santo Yusuf bekerja juga dalam diam kan. Nah, Yes. terbukti dalam kelompok devosi Santo Yusuf di paroki Keluarga Kudus Banteng, itu setiap kali ketemu dan ada kesaksian seperti ini, itu beberapa mengalami pengabulan-pengabulan yang luar biasa. Sampai pemandunya itu bingung. Loh, kok kita selalu dikabulkan ya? Kapan kita tidak dikabulkan gitu loh. Sampai seperti itu. Saya juga bingung ketika mendengarkan hal itu. Masa sih Mbak? Iya, Romo. Kami tuh bingung. Lah, kok pada cerita berhasil semua? Jangan-jangan yang tidak berhasil lalu minder untuk mengatakan karena teman-temannya pada dikabulkan kok dia sendiri enggak misalnya gitu ya. Nah, artinya apa? Ya, betul. Santo Yusuf adalah Bapak kita kan. Nah, tetapi seringkali kita yang lupa menyapa Bapak kita. Ya, Santo Yusuf kan memang pribadi yang pendiam ya. Bekerja di balik layar, dari jauh dia um, menyertai kita. Tapi apakah kita menyapa dia? Itu kan masalahnya. Nah, maka sungguh hari Rabu itulah hari yang mari kita isi dengan sapaan kita kepada Santo Yusuf. Selain juga tentu kepada Tuhan Yesus, kepada Bunda Maria.
Demikian ya. Terima kasih Sis Paulalin, Romo Bobi. Terima kasih. Mungkin kita doa dulu intensi untuk malam hari ini. Bila nanti ada yang mau bersama bertanya lagi, kami persilakan bila Romo masih ada waktu ya. Intensi malam hari ini saya bacakan. Mohon kesehatan dan kesembuhan kepada FX Niko, Romo Casian, Romo Harnasa Purba, Dominikus, Catherine Patricia, Adrianus Turnip, Haitung, Felicitas, Maria Feriana, Frederica, Johannes Anastasio, Imelda, Christina Kesumah, Erin, Ping Ping, Parasian Sihite, Sundari Salim, Atika, Pang Kim Kong, dan mengucap syukur atas kelahiran cucu terkasih Arela Biori Faustina dari Ibu Antonia Sembiring. Mohon rahmat kerahiman bagi jiwa-jiwa yang pada hari ini kembali ke dalam kekekalan dan jiwa-jiwa di purgatorium yang membutuhkan penyempurnaan dan pengudusan, dan mohon berkat buat kami semua. Kami persilakan. Baik, mari kita bawa doa-doa itu kepada Santo Yusuf ya. Kita doakan sama-sama. Salam Yusuf. Salam Yusuf. Mari silakan dipimpin. Pria yang tulus, Ayah mempelai Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Semoga Tuhan melalui perantaraan doa Santo Yusuf dan tentunya mempelainya yang terkasih Bunda Maria mendengarkan, mengabulkan permohonan-permohonan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Bobi. Sama-sama. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin Ibu Luciali bisa foto-foto kita Saya dulu. boleh, Bu Anita? Siapakah saya? Ibu Prapti? Kami persilakan. Terima kasih. Selamat malam, Romo Bobi. Ya, selamat malam Bu. Silahkan. Bapak Ibu semuanya, saya juga seorang devosan Santo Yusuf. Wow. Devosan Bunda Maria itu adalah warisan dari orang tua saya. Tapi sejak tahun Santo Yusuf, 8 Desember 2020 sampai 8 Desember 2021, saya menjadi murid Romo di sekolah dari Nazaret, angkatan kedua. Dan sejak saat itu, saya terpanggil menjadi devosan Santo Yusuf. Dan itu sangat luar biasa. Bahkan saya tidak hanya mendoakan setiap Rabu saja, tapi saya doakan setiap hari. Dan yang menakjubkan adalah saya ini seorang lansia, tapi saya dipercaya oleh keluarga untuk menjalankan usaha bengkel sepeda motor. Dan yang menjadi andalan saya adalah hanya Santo Yusuf. Saya sama sekali ya, saya ini wanita, lansia, eyang yang tidak paham sama sekali, walaupun karburator itu hanya segede genggaman tangan ini ya. Tapi semuanya saya serahkan kepada Santo Yusuf sebagai
ini ya sebagai bapak rohani saya, dan juga Santo Yusuf kan santonya para pekerja. Jadi saya yakin, saya percaya, baik dari manajemen, kemudian juga dari pemasaran, juga kepercayaan dari Astra AHM kepada usaha yang saya pegang ini, semuanya backupnya adalah Santo Yusuf. Sampai kepada pembinaan karyawan bengkel pun saya juga doakan kepada Santo Yusuf. Jadi bukannya saya promosi, tapi saya mengajak Anda semua, mari kita berdoa Rosario Santo Yusuf setiap hari. Jadi saya sudah pasrah aja, saya nggak perlu, saya mohon, saya nggak perlu, ini semuanya tuh seperti mengalir saja seperti itu. Dan puji Tuhan, walaupun pada masa pandemi, penghasilan itu turun 30% dari bengkel itu, namun Tuhan masih tetap memberi rejeki kepada mereka para karyawan. Jadi tidak ada yang namanya karyawan ini sampai tidak gajian, apalagi sampai PHK. Puji Tuhan di usaha kami, walaupun usaha ini kecil, tapi di backup oleh Santo Yusuf, saya percaya semuanya ini akan baik-baik saja sampai sekarang. Demikian Romo, Ibu, Bapak yang bisa saya sampaikan untuk peneguhan bahwa marilah kita pergi kepada Santo Yusuf, kita percayakan semuanya ini kepada beliau, dan Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Bu Maria Prapti untuk kesaksiannya. Romo mungkin mau menanggapi? Iya, tentu kita bersyukur ya atas pengabulan-pengabulan ini, tetapi juga kita perlu rendah hati ya, bahwa Santo Yusuf itu juga bukan seperti ATM ya kan. Kita masukkan kartu kredit kita atau kartu ATM kita lalu keluar uangnya gitu ya. Bukan. Justru devosi kepada Santo Yusuf itu sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk pengabulan doa kita, bukan. Tapi bahwa kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus yang adalah putra asuh dari Bapak Yusuf itu sendiri. Ya, jadi sekali lagi setiap devosi tujuannya bukan untuk mencari pengabulan doa, itu adalah bonus. Tetapi hidup rohani kita yang dipulihkan, yang berkembang, itu adalah tujuan utamanya, katakanlah begitu. Ya, maka disesuaikan saja dengan kemampuan diri kita. Kalau memang sangat sibuk, doakanlah sebagian, ya kan? Kalau ada waktu yang memadai, mari manfaatkan waktu itu untuk berdevosi. Jadi kita tidak perlu merasa tertekan ya, wah harus begini ya, harus doanya begini, harus jam sekian, dan sebagainya. Kan tidak. Tuhan kan tahu apa yang menjadi beban hidup kita. Ya, maka di tengah-tengah rutinitas itu justru kita diajak berdoa. Kerja itu sendiri ketika dihayati dengan benar adalah doa kan. Ya, jadi kita tidak perlu sekali lagi merasa bersalah atau merasa harus begini begitu ya. Pokoknya kalau ada waktu yang baik, yang pas, gunakan formula yang sesuai, panjang pendeknya dan sebagainya untuk berdevosi. Demikian, itu mungkin pesan dari saya. Kami ada acara rekreasi ini bersama. Baik. Bu Lucilim sudah ambil foto kita? Bapak Ibu banyak yang udah live nih. Masih sempat foto nggak? Yuk buka video yuk. Sebelum Romo berjoin ke tempat lain. Terima kasih Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Ya, terima kasih Romo banyak Bobby. semuanya ya. Terima kasih Romo. Romo. Ya. Terima Promosi kasih Bu sedikit Anita. YouTube saya ya. Terima kasih Romo. Romo Sama-sama. Bobby, terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam semuanya. Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ranita, Bu Regina, Bu Terima kasih Prapti, Bu semuanya. Paulali. Terima kasih buat kesaksiannya hari Terima ini. kasih Romo Bobby. Ya, sama-sama. Terima kasih Paulalin, hebat.
Luar Ya, biasa. Nah, ini ini promosi YouTube saya ya, silakan di berlangganan kalau tidak berkeberatan ya kan. subscribe Ya, di Keluarga Katolik ya. Keluarga Katolik. Keluarga Katolik Romo Bobi MSF itu ya. Yang lambangnya biru. Iya, lambang biru. Ya, seperti itu. Silakan. Ya, saya terus terang masih memerlukan jam tayang ya. Jam tayang itu masih sangat kurang karena kan kalau ada jam tayang memadai, nanti kan channel ini juga bisa dimonetisasi ya untuk MSF sih, bukan untuk saya gitu ya. Jadi kita sama-sama jalan ya kan, pewartaan jalan, tetapi juga mendukung pelayanan gereja juga secara ekonomi juga bisa berjalan ya. Seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Romo. Baik, Romo. Terima Oke, kasih terima kasih. infonya, Romo. Terima Baik, saya kasih, pamit dulu Romo. ya. Terima kasih banyak. Tuhan berkati, Iya, berkah terima kasih dalam. banyak. Berkah Iya, dalam, terima Romo. kasih Ya, terima berkah kasih. dalam Romo. Berkah Ya, dalam mari-mari. Romo. Ya, Sehat Tuhan selalu. berkati.